Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, saya Clara Lulima dari kelas 6 APAI semester 6 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang pernah saya presentasikan pada minggu-minggu lalu di kelas. Nah, judulnya itu mengenai tentang kondisi politik dan moral juga budaya bangsa Arab pada pra-Islam ya, atau mungkin di zaman Islam gitu kali ya. Nah, sebenarnya dulu itu bangsa Arab atau wilayah Arab itu tidak memiliki sistem atau peraturan yang sistem pemerintahannya tuh nggak sama kayak politik di masa ini gitu, di saat ini berbeda gitu ya. Ya, setiap negara pasti memiliki pemerintahan atau aturan yang berbeda-beda setiap tahunnya mungkin ya, dan termasuk zaman dulunya juga. Nah, kondisi politik dalam wilayah Arab di masa sebelumnya datangnya Islam itu sangat tidak tertara gitu, tertera atau tertata gitu, terpecah-pecah lah pokoknya, nggak beraturan gitu, dan tidak mengetahui kepemimpinan sentral maupun persatuan. Nah, mungkin di sini belum adanya sebuah pemimpin ya, atau gimana, karena kan kembali lagi setiap negara itu memiliki peraturan atau kegiatan yang berbeda-beda, dengan cara mereka memilih ketua bagaimana, terus mereka juga memilih pemimpin bagaimana, itu mungkin beda-beda setiap negara. Gak mungkin ada yang sama, tapi gak semuanya gak sih ya. Nah, kepemimpinan politik pada bangsa Arab pada saat itu didasarkan pada kabilah-kabilah atau suku-suku agar dapat mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Nah, jadi bangsa Arab ini, masyarakat Arab ya, dulu ketika ingin menyelesaikan masalah ya, kita kembali ke masalah. Nah, mereka itu menggunakan tradisi kelompok masing-masing ya, sebagai bentuk solidaritas katanya, atau bentuk sebuah solidaritas terhadap kelompok itu ya. Susah sih ya. Ya mungkin di sini masyarakat Arab ya dulunya itu ya caranya kayak gini gitu. Nah, sebuah kelompok dipimpin oleh salah seorang syekh yang biasa dipilih oleh masyarakat dari kelompok tersebut. Nah, jadi ketua atau pemimpin untuk menyelesaikan masalah ini ya dipilih ya, salah seorang syekh ya. Syekh itu mungkin seperti Habib atau gimana gitu ya. Nah, di sini jelaskan ya, syekh yang dipilih biasanya orang yang lebih tua. Nah, berarti kan yang sudah berumur ya, dari keluarga terhormat atau berpengaruh dan bijaksana dalam memberikan saran-saran. Nah, berarti ini orang terpandang iya, terhormat iya, pintar juga iya, dan semua orang pasti mengetahuinya. Nah, seorang syekh juga harus kaya akan ilmunya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana seorang syekh ya, yang tadi kan harus bijaksana gitu kan. Nah, dermawan terhadap kelompoknya. Nah, berarti kan syekh tersebut atau pemimpin tersebut itu harus dermawan kepada kelompoknya gitu ya. Mungkin nggak boleh dermawan tuh gimana ya, nggak boleh egois ke yang lainnya mungkin ya. Nah, berperilaku bijaksana, sabar, maaf, tekun dalam bekerja, dan yang paling berpengaruh gitu ya di dalam kelompok, dan itu harus. Nah, di bangsa Arab itu
sangat beda waktu dahulunya. Nah, pada masa tersebut bangsa Arab tidak mempunyai sistem atau norma yang secara inti mengatur wilayah kehidupan sosial baik dalam hal individu maupun dalam kelompok. Nah, pada masa tersebut bangsa Arab kan tidak mempunyai sistem. Nah, mungkin sekarang sudah mempunyai sistem atau norma-norma yang sesuai untuk mengatur wilayah sosial baik dalam individu maupun dalam kelompok. Nah, pada masa tersebut juga tidak adanya hukum yang jelas bagi seorang yang melanggar aturan. Nah, sekarang ini kan kalau di Arab itu sudah banyak sekali aturan-aturan ya. Setahu saya kalau misalnya aturan seperti mencuri itu yang dipotong tangannya, bukan hanya di wilayah Arab, juga di daerah Aceh atau di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya mencuri tangannya dipotong, akan lebih baik seperti itu mungkin ya, agar bukan kapok gitu orang. Karena kalau di Indonesia misalkan di penjara berapa bulan, keluar itu pasti akan ngelakuin hal yang sama lagi ya, nggak ngerti lagi gimana caranya. Nah, di sini ada akan tetapi yang akan diterima yaitu sebuah kebencian, rasa acuh dan pengucilan dari kelompoknya. Karena bangsa Arab memiliki beberapa kelompok atau suku, maka mereka memiliki rasa cinta yang dalam terhadap sukunya. Nah, makanya mungkin di situ dipilih pemimpin seorang syekh yang benar-benar sudah lebih tua dari kelompok-kelompok, dari anggota kelompoknya, yang bijaksana, yang kaya akan ilmu dan hartanya ya, yang bisa membimbing kelompoknya atau suku atau apa disebut ya, ya itulah pokoknya ya. Nah, juga nih, kehidupan orang-orang jahiliyah terdapat banyak hal yang kurang terhormat, amoral, dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, serta tidak disukai oleh manusia. Mungkin itu pada zaman namanya juga ya orang jahiliyah ya. Jahiliyah itu kan kalau nggak salah tuh, jahiliyah itu orang-orang yang bodoh atau apa, takut salah juga dengar kayak gitu ya. Nah, meski begitu, pada dasarnya masyarakat Arab jahiliyah memiliki sejumlah sifat-sifat positif dan kelebihannya. Apa aja sih sikap-sikap positif yang dimiliki masyarakat Arab jahiliyah ya? Nah, yang pertama ada kedermawanan. Mereka seringkali berlomba-lomba untuk menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan mereka. Tindakan dermawan mereka mendapatkan banyak pujian dari bangsa lain. Sudah pasti orang yang memiliki sifat dermawan itu disukain banyak orang, gak sih? Ya, gimana ya, dermawan itu udah terlihat baik gitu ya. Saya juga ngerti gitu. Saya nggak tahu diri saya dermawan atau enggak, karena diri kita dinilai dari orang lain. Mungkin kita bisa menilai dari sisi yang gimana ya, agak terlihat gitu dengan kita juga dan mungkin orang lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada memenuhi janji, nggak ingkar berarti ya. Mereka menganggap bahwa janji adalah hal yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan mereka janji itu harus benar-benar ya terpenuhi. Misalkan dijanji besok ya berarti besok datang, atau janji mau bikin apa besok juga dibikinin, atau janji misalkan hari ini jam berapa nanti masyarakat Arab misalkan atau mau kumpul sesuai suku atau kelompoknya jam segini, mereka akan menepati janji tersebut. Nah, mereka juga lebih memilih janji mungkin ke suku-sukunya sendiri ya. Nah, di sini ada 4 ya. Ada yang ketiga tadi, udah ada yang pertama, yang kedua yaitu ada kedermawanan dan memenuhi janji. Nah, yang ketiga ini ada keberanian. Nah, yang keempat itu ada kelemah lembutan dan suka ini. Nah, mereka sering menunjukkan keberanian, tidak mendengarkan kata-kata yang merendahkan mereka. Nah, berarti mereka itu apa adanya ya, tanpa mendengar apa yang orang cakap. Kayak misalkan ada orang yang berkata jelek tentang mereka nggak peduli gitu. Mereka akan tetap jalanin apa yang sudah mereka jalani pada saat itu juga. Mungkin yang saya pikirin kayak gitu ya.
Dan di sini ada terakhir itu kelemah lembutan dan suka menolong. Meskipun sifat-sifat seperti keberanian sering mendominasi, nah mereka juga menunjukkan bahwa sikap kelemah lembutan dan suka menolong itu cenderung untuk bisa membantu orang lain juga. Itu sudah kelihatan ya kelemah lembutan ini bagaimana, dan suka menolong. Sudah pasti masyarakat juga senang dengan orang yang suka menolong tanpa pamrih ya, kayak tanpa harus diberi uang lah atau gimana gitu. Nah, di sini ada contoh beberapa tradisi tentang masyarakat Arab jahiliyah. Nah, yang pertama itu ada perjudian. Nah, ada perjudian, minuman keras, nikah istibda, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan ada juga nih membunuh anak, tabaruj. Tabaruj itu bersolek, mungkin kelihatan itu kali. Dan lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik, berperang dan saling bermusuhan. Nah, ini adalah kondisi politik, moral dan budaya pada bangsa Arab pada zaman itu ya, masyarakat jahiliyah gitu pada saat itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya masih belajar juga Pak, dan semoga dimengerti pada video kali ini. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.